Shalom, yuk kita baca satu perikop berikut ini, yaitu tentang pekerja di kebun anggur dari Matius pasal 20, mulai ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ini kisah yang menarik yang kita bisa belajar dari kisah ini. Satu ketika saya dengan beberapa teman sedang berdoa, ada hal-hal yang kami doakan, lalu saya ingat ada orang-orang yang memang ini satu hal yang umum ya, minta didoakan untuk pekerjaan, untuk usaha mereka, dan juga untuk banyak hal. Lalu tiba-tiba ayat ini muncul ya, dan seperti ada seseorang di depan saya dan menjelaskan dengan detail sekali ya kisah ini. Dan menarik sekali karena kalau kita baca tadi di ayat yang bagian awal ya, dia ini orang mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu dikatakan setelah mereka sepakat dengan upah 1 dinar sehari, lalu orang-orang itu disuruh pergi ke kebun anggurnya, bekerja di sana. Dan kemudian yang berikutnya kira-kira jam 9, pemilik kebun anggur ini keluar lagi ya, dan kemudian dia lihat ada orang-orang di pasar, lalu dia bilang, "Kamu bekerjalah di kebun anggurku ya, nanti apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Nah ini udah gak bicara soal upah ya, tapi kamu datang ke kebun anggurku, nanti akan ku berikan apa yang pantas buat kamu. Lalu jam 12 dan jam 3 petang juga dibuat hal yang sama. Nah yang menarik adalah yang jam 5 petang. Ketika tuan ini ketemu dengan orang-orang menganggur di pasar, lalu ditanya, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Ya, nah ini kalimat ini muncul ya dengan kuat ya. Lalu dijawab, "Karena tidak ada yang mempekerjakan kami." Lalu orang ini bilang, "Pergilah ke kebun anggurku." Nah itu udah gak dibilang upahnya apa ya. Pokoknya pergi aja ke sana gitu. Dan mereka berpikir ya udahlah ya, kerja aja lah, toh pasti adalah yang bisa kita terima ya, kira-kira seperti itu. Nah ketika giliran pembagian upah, maka
yang pertama dapat upah tuh justru yang masuknya belakangan, cuma 1 jam sehari ya. Cuma 1 jam dan dapat upah 1 dinar. Sementara yang datang lebih awal sama dan mereka bersungut-sungut ya. Nah menarik sekali karena eh, saya sempat mikir ya, kenapa perumpamaan ini cerita tentang pekerja di kebun anggur. Em, Lalu ini seperti nyambung ya penjelasan itu bahwa eh, yang pertama itu Tuhan itu mempunyai proyek pekerjaan pelayanan yang sangat luas. Dan itu bukan berarti harus di gereja atau jadi pendeta atau jadi full timer, tapi prinsipnya tidak ada pengangguran. Jadi ketika dia ketemu dengan orang-orang yang nganggur sepanjang hari, kira-kira jam 5 sore di pasar, dia tanya, "Kenapa kalian menganggur sepanjang hari di sini?" Lalu mereka katakan, "Karena tidak ada yang mempekerjakan kami. Pergilah kalian ke kebun anggurku ya." Nah, kenapa nggak ada yang mempekerjakan? Karena nggak qualified, nggak ada kualifikasi yang cocok buat mereka. Mereka mungkin buta huruf, mungkin sekolah nggak selesai, mungkin nggak punya ijazah, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komputer, gaptek, ya kayaknya semuanya nggak masuk begitu, ya. Tapi terus Tuhan ini bilang, ayo pergi ke kebun anggurku. Nah mereka udah nggak mikir minta macam-macam. Karena mereka sadar mereka nggak punya apa-apa. Nah kesadaran bahwa kita itu tidak punya apa-apa ya. Sehingga kita membutuhkan Tuhan, itu hal yang sangat penting ya. Dan bekerja di kebun anggur itu, anggur kan meriangkan hidup ya. Alkitab bilang seperti itu di Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi rupanya tiba-tiba saya dapat gambaran ya, kita mungkin bisa aja orang sibuk, tetapi ternyata kita tuh pengangguran dalam kerajaan surga. Artinya kita melakukan sesuatu yang kita pikir itu memang perlu untuk hidup kita ngumpulin uang, kita bekerja untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita, ya ada istilahnya kerja banting tulang atau pergi pagi pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, potong apa lagi ya. Nah, jadi ada istilah 5P, 7P dan sebagainya gitu. Lalu giliran dapat upah itu pas-pasan ya. Nah, sebenarnya saya pernah baca satu buku ya, atau artikel, orang-orang yang sibuk ya dengan banyak pekerjaan, sekalipun upahnya mungkin gede ya, tapi bisa saja mereka itu pengangguran di hadapan Tuhan ya. Sebaliknya ada orang-orang yang mungkin kelihatannya tidak punya pekerjaan secara umum, secara duniawi, tapi ternyata hidupnya itu cukup ya, dan bahkan banyak yang kelihatan sangat diberkati. Kenapa? Karena mereka bekerja di kebun anggur. Artinya gini, mereka itu punya satu bagian hidup mereka yang mereka dedikasikan, atau seluruh hidup mereka juga bisa seperti itu. Mereka bekerja di kebun anggur yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan anggur itu meriangkan hidup, ada sukacita, ada joy. Pekerjaan yang mereka lakukan, atau mereka berada di satu ladang di mana mereka bekerja dengan sukacita. Karena ada sukacita dari Tuhan, sukacita surgawi yang tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa diberikan oleh dunia. Berapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang baru pulang dari Afrika Selatan. Ada satu pertemuan rapat ya. Wah, saya mikir rapat pelayanan aja sampai ke Afrika Selatan ya, luar biasa sekali. Karena pelayanannya sudah internasional. Dan dia cerita ya, enak yang melayani Tuhan ya. Ya bukan hanya melihat hal-hal yang bagus di Afrika Selatan ya, tapi ini loh ya. Yang saya percaya, saya tahu juga ya, karena sudah banyak yang alami itu. Ada yang namanya the joy of the Lord ya, sukacita dari Tuhan. Jadi waktu kita jalan-jalan, kita mungkin melihat daerah-daerah yang enak, yang bagus.
Tapi lebih dari sekedar mata kita dipuaskan melihat hal-hal tersebut, ada sukacita yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pekerja di kebun anggur. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini orang-orang yang bekerja di kebun anggur, artinya orang-orang yang melayani, ya, bekerja juga, ya, bukan berarti harus full time ya. Kita baca di Alkitab Daniel itu orang yang bekerja, Yusuf itu orang yang bekerja. Ya, tidak bangun gereja, tidak bangun pelayanan yang secara fisik kita lihat ya. Tetapi mereka adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk tugas-tugas. Dan mereka bekerja di kebun anggur Tuhan. Jadi walaupun kelihatannya pekerjaan mungkin berat, tapi ada sukacita. Dan kita perlu ingat bahwa tadi dikatakan bahwa upah sedinar itu adalah upah untuk pekerja untuk 1 hari. Ya. Jadi ketika orang yang bekerja dari pagi, ketika mereka mau bekerja, mereka merasa punya kualifikasi. Jadi mereka hitung. Jadi oke, cukuplah 1 dinar sehari ya. Lalu dibuat kontrak. Jadi ketika sore harinya dibayarkan 1 dinar, ya itu ya tidak salah. Karena memang perjanjiannya seperti itu. Tapi juga itu menunjukkan bahwa ternyata 1 dinar sehari itu cukup ya. Dan itu yang diminta oleh orang yang mau bekerja tersebut ya. Jadi artinya kalau kita itu melayani Tuhan dalam arti melakukan apa yang memang Dia perintahkan, maka ada upah sedinar yang cukup untuk hari itu. Ya. Mungkin kita belum tahu minggu depan seperti apa, tetapi Tuhan berkata boro-boro minggu depan. Dia bilang jangan khawatir akan hari esok. Karena masing-masing punya masalahnya sendiri. Ya. Selesaikan hari ini, ya, percaya kepada Tuhan, maka Dia akan tuntun lagi ya untuk hal berikutnya. Barangkali ada masanya kita itu seperti day by day, tapi jangan berhenti, maju terus ya. Karena itu sedang membangun kekuatan dalam hidup kita. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang ketika pada saat yang tepat pintu terbuka, kita akan masuk dan menikmati hal itu. Sehingga nantinya kita itu akan seperti orang yang bekerja jam 5 sore sampai jam 6 sore itu. Bukan karena malas, bukan. Tapi karena kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan dan kita butuh nurut sama Dia. Lalu ternyata yang kita lakukan yang nampaknya sedikit itu, ternyata itu cukup untuk 1 hari ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam 1 jam itu karena ada favor Tuhan, ada berkat Tuhan, ternyata itu penghasilannya sama seperti orang yang bekerja pagi-pagi benar ya 12 jam ya sepanjang hari. Ya katakanlah potong waktu istirahat ya. Mungkin 11 jam misalnya seperti itu ya. Tapi artinya ketika kita itu bekerja atau melayani dalam tuntunan Tuhan, yang kelihatannya sedikit kita lakukan tetapi dampaknya besar. Kalau kita belajar manajemen, ada satu namanya hukum Pareto ya. Itu orang Italia ya. Kalau nggak salah dia orang Italia, dia itu menemukan satu prinsip dari statistik ya. Ternyata kalau kita ini punya kegiatan 100% dalam sehari, maka hanya kira-kira 20% dari kegiatan kita itu yang mempunyai dampak 80% terhadap semua kegiatan kita atau penghasilan kita sepanjang hari itu ya. Ini penerapan bisa macam-macam ya, itu salah satu contoh. Bisa juga begini ya, kita melihat dalam satu organisasi misalnya, kalau kita fokus kepada 20% dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, maka ternyata dampaknya itu mencapai 80% ya dari organisasi tersebut. Sebaliknya juga dalam hal keuangan ya, kalau kita fokus untuk melakukan 20% dari kegiatan kita atau pekerjaan atau hal-hal tertentu dalam bisnis kita, maka hasilnya itu akan 80% ya.
daripada total penghasilan yang kita terima selama 100%. Jadi artinya itu tidak hanya ada efektivitas, tapi juga ada efisiensi. Nah, ini prinsip yang penting yang perlu kita ingat ya, bahwa kita ini hidup, bekerja, melayani, karena kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan karena itu waktu kita lakukan, ya kita lakukan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, memberi reward. Bahasa Inggrisnya itu diligently seek God, diligently, earnestly. Jadi dengan rajin, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu sebabnya juga Paulus menasehatkan ya kita ini harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dalam doa bersama itu tiba-tiba sepertinya saya dapat pemikiran, ayo ya, kalau kalian sekarang ini punya waktu banyak, sediakan waktu untuk aktif dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun kalau di gereja cuma jadi usher ya, cuma jadi kolektan, mengedarkan kantong kolekte, atau bahkan menjadi tukang parkir, mengatur mobil yang masuk untuk parkir untuk mereka yang mau beribadah ya. Kita perlu ingat apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya kenal orang yang usahanya itu cuma jual kaset ya, dari zaman kaset, kemudian CD, ya, buku-buku tentang ini firman Tuhan. Jadi dia hanya buka ketika ada satu pelayanan ya, satu kebaktian selama 3 hari, dan dia jualan itu buku, kaset, CD, dan entah bagaimana dia mengaturnya. Saya melihat wow, dia ikut tur ke Israel, dan dia bisa hidupnya itu tidak hanya menghasilkan uang ya buat dia dan keluarganya, tapi juga apa yang dia jual itu menjadi berkat ya bagi banyak orang. Anggur meriangkan hidup ya. Apa yang kita kerjakan itu membuat sukacita tidak hanya buat kita, tapi juga memberkati orang lain. Nah, kita perlu ingat juga perkataan Paulus di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi artinya waktu kita berbuat sesuatu ya, entah itu pekerjaan atau pelayanan, lakukan dengan segenap hati karena kita tahu Tuhan melihat hal itu dan ada reward, ada upah yang Tuhan tentukan bagi kita. Kita perlu ingat bahwa Dialah Tuhan kita hambanya. Jadi kita lakukan tuh bukan sekedar karena ada job desk kalau di kantor, kalau di gereja itu ada tugas pelayanan yang mesti kita lakukan, ada daftar hadir yang perlu kita isi, kemudian ada hal-hal yang perlu kita buat, ya bukan sekedar karena kita digaji di kantor atau digaji di pelayanan, atau karena memang kalau kita jualan, kita punya usaha, ya apapun usahanya itu, maka ada penjualan, ada transaksi yang membuat kita bisa menerima bagian dari transaksi itu sebagai upah kita. Ya, kita lakukan hal itu bukan sekedar karena ada uangnya, ada money-nya ya, tapi kita tahu bahwa ini yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, dan kita melakukan dengan segenap hati karena kita tahu dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan kepada kita sebagai upah ya. Jadi kalau kita ngerti prinsip ini, kita lebih enjoy ya dalam melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya dikatakan bekerja di kebun anggur. Anggur itu meriangkan hidup. Ada sukacita waktu kita melakukan hal-hal yang kita percaya bahwa ini kita lakukan untuk Tuhan. Dan karena itu kita bisa senantiasa melakukan apa yang dikatakan di Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
apapun yang terjadi kita bisa bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik, selalu baik. God is good all the time. Haleluya. Amin.